Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita hadir di dalam persekutuan doa pagi gereja mula-mula pada hari ini. Kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setianya yang tidak pernah berhenti sampai saat ini Bapa. Engkau sungguh baik. Biarlah ibadah persekutuan pada saat ini Bapa berkenan di hadapan. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian dan menyembah Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya memberikan kita berkat dan kasih setianya. Saat kita membuka mata kita, biarlah hanya wajah Tuhan yang kita lihat. Dan memandang wajah Tuhan, kita melihat dan terkagum akan karya-karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Tuhan begitu baik memberikan kita kemurahan-Nya, memberikan kita kesempatan dan hidup baru. Sudah pantasnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku. Yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu.
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari Bapak Ibu angkat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, dirasakan kebaikan-Mu Bapa. Segala kemurahan-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita terus angkat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Angkat pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah henti yang kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan Yesus, karena sepantasnya Tuhan Engkau dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah dan berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami ada, itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan mengenal kami lebih dari apapun. Tuhan mengetahui isi cerita hidup kami. Bahkan Tuhan tahu segala pergumulan dan permasalahan hidup kami. Tuhan tidak peduli siapa kami.
Bahkan Tuhan mengangkat kami. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bertobat, untuk memperoleh hidup baru bersama ya Bapa. Bila kami juga Tuhan Yesus ingin mengenal-Mu lebih lagi, mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Bapa, Engkau mengenalku. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Benar Tuhan Yesus, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun ya Bapa. Dan isi hatiku tak peduli masa lalu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah peduli Tuhan Yesus siapa kami, apa dosa yang pernah kami lakukan. Tuhan tetap memilih kami dan mengubahkan kami Bapa jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
sampai akhir hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom untuk kita semua. Saudara, sebenarnya kita itu sangat luar biasa. Dicintai Tuhan, diciptakan dengan cintanya. Ya, sayang manusia kehilangan akan hal ini. Manusia tidak mengerti. Manusia bahkan menolak dalam ketidakmengertiannya. Kita tundukkan kepala lebih dulu ya. Bapa di surga, biarlah Tuhan sendiri yang membuka pengertian kami, mata rohani kami, agar kami bisa melihat hal-hal yang tadinya tidak kami lihat. Bisa mengerti yang tadinya kita tidak mengerti Tuhan. Jadikan pagi ini pagi yang penuh berkat untuk kami semua menjadi semakin mengerti, menjadi anak Allah, mengenakan kodrat ilahi. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pakai mulut hamba-Mu ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu awalnya diciptakan secara luar biasa. Tidak ada ciptaan yang seperti manusia. Diciptakan dari debu tanah, lalu dirancang, dihembus nafas Allah. Maksudnya diberikan roh, supaya manusia itu bisa hidup. Sedangkan kita tahu bahwa tanpa roh pun bisa hidup. Contohnya ayam. Ayam tidak punya roh tapi bisa hidup. Tapi manusia diberi roh yang berasal dari Allah. Betapa istimewanya ciptaan yang satu ini. Supaya hidup. Tentu bukan hidup secara fisik saja seperti ayam tadi. Supaya hidup. Apanya yang hidup? Tubuh, jiwa, dan rohnya. Itulah sebabnya kitab suci berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau dari roti yang hidup cuma tubuhnya. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Supaya jiwa dan rohnya hidup. Itu. Supaya manusia ini dipimpin oleh roh hidupnya. Jangan dipimpin atau digerakkan oleh dagingnya, hawa nafsunya. Gitu saudara, ya. Jadi kalau kita diciptakan menurut gambar Allah itu bukan sesuatu yang acak, itu rancangan Allah sendiri. Rencana Allah sendiri, desainnya Allah sendiri. Ya. Cuma ya karena desainnya itu baik, adanya sungguh amat baik. Ciptaan ini, manusia ini diberi kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini tentu saja ada risikonya. Kalau ia taat, ia dewasa. Kalau ia tidak taat, rusak. Nah, itu diserahkan ke manusia. Pilihannya itu. Sebab, kalau manusia tidak punya kemampuan untuk memilih yang baik dan yang buruk, maka bagaimana ia bisa mencintai Tuhan? Sebab cinta lahir dari ketulusan. Cinta lahir dari kemampuan untuk memilih. Makanya ada orang yang menolak si A. Karena ia tidak cinta si A. Tapi ia sebaliknya memilih si B. Meskipun banyak kekurangannya. Begitu. Ya. Jadi manusia itu diciptakan bukan hanya sekedar hidup. Bukan supaya asal hidup, saudara. Ciptaan itu diberikan roh Allah supaya memiliki kapasitas untuk berhubungan dengan Bapa. Sebagai anak Allah, ciptaan. Ya. Supaya memiliki kesadaran moral. Dan itu kehendak. Dan memiliki kreativitas dan sebagainya. Supaya manusia benar-benar hidup. Tubuh, jiwa, dan rohnya. Jadi manusia bukan dicipta
iseng-iseng atau tanpa maksud, tetapi untuk hidup sebagai anak di hadapan Bapa. Nah, tetapi kemudian kita tahu bahwa manusia pertama di Eden memberontak, tidak taat, sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan di sini terjemahan yang lebih tepat adalah kekurangan kemuliaan Allah. Jadi kurang banyak, jadi rusak manusianya. Jadi manusia tidak hilang eksistensinya, manusia tetap manusia. Tetapi kehilangan posisi dan hubungan dengan Bapa. Jadi kehilangan kemuliaan Allah. Nah, seorang anak yang kabur dari rumah, ia tetap anak secara darah ya, tetapi tidak menikmati kehadiran ayahnya, kehangatan rumah tangga, tidak menghayati suasana di rumah, ya, tidak hidup dalam otoritas dan perlindungan keluarga. Seperti itu. Jadi gambar Allah tidak lenyap total, tidak. Tetapi hubungan menjadi rusak. Manusia tetap manusia. Logikanya masih ada meskipun sangat terbatas. Tidak menjadi hewan. Itulah sebabnya faktanya Alkitab mencatat manusia dididik dengan Taurat tadinya. Sebelum Kristus datang. Mengapa dididik? Karena masih mungkin dididik. Meskipun banyak yang bebal. Itu saudara, ya. Jadi karena kita tahu hari ini bahwa kita kehilangan kemuliaan Allah dan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, inkarnasi, berusaha atau bertujuan mengembalikan kita sebagai anak Allah yang memiliki kemuliaan Allah. Itu. Jadi restorasi posisi dan hubungan dengan Bapa. Itulah keselamatan. Ya. Yesaya pasal 59 ayat 2. Kesalahan-kesalahanmu yang membuat pemisahan antara kamu dan Allahmu. Jadi yang membuat manusia terpisah dengan Allah itu sebenarnya adalah dosa. Nah, sedangkan dosa itu bukan hanya sekedar kesalahan dalam etika atau pelanggaran norma-norma kehidupan, bukan hanya itu. Yang terutama dosa adalah pemberontakan terhadap otoritas Bapa di surga. Memberontak, tidak nurut. Ya. Itulah sebabnya upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23, Saudara. Ya. Nah, maut di sini bukan hanya soal kematian fisik, tetapi terputusnya hubungan kita dengan Sang Sumber hidup. Yang mati tidak hanya tubuhnya, jiwa dan rohnya ikut mati, saudara. Ya, jadi kendala terbesar manusia itu bukan karena Tuhannya menjauh, bukan. Justru Tuhan mendekat. Kendala terbesar itu kalau manusianya tidak mau belajar mengenal Allah, belajar kepada yang salah, pada guru-guru palsu, salah sendiri, bukan? Ya, nah. Jadi kendala-kendala dalam menjadi anak Allah itu karena sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka harus kembali kepada Sang Terang, Juru Selamat kita Tuhan Yesus, Injil, saudara. Makanya kitab suci juga berkata Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kiranya pagi seperti ini berdampak besar dalam hidup kita, hidup saudara sekalian. Siapa tahu hari ini, pagi ini terjadi mujizat yang besar, perubahan karakter, perubahan cara berpikir, saudara-saudara sekalian. Kendala apapun yang kita hadapi untuk menjadi anak Allah, hadapi saja, saudara. Sebab menjadi anak Allah, itulah tujuan akhir semuanya ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk
firman kebenaran di pagi hari ini. Kami semua sungguh diberkati dan bersyukur bisa bergabung dalam komunitas kebenaran GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi keluarganya juga. Kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.